akan mengambil, ya, tentu akan mengambil ini kita punya pertimbangan-pertimbangan karena pemerintah sampai hari ini masih belum menentukan titik mana yang akan diberikan. Ini kan ada 6 titik, ada yang paling bagus sudah diklaim untuk ormas A atau ormas B. Nah, jadi kita harus tahu dulu titik mana. Yang kedua, di daerah mana. Yang ketiga, titik ini ada isi enggak? Ada batu baranya enggak yang mau diberikan? Karena yang diberikan ini terbatas ya. Hanya ada 6 lokasi. Di luar itu tidak boleh. Nah, ini yang harus kita pahami dulu. Nah, maka setelah kita diberi tahu titiknya nanti, ya walaupun saya secara pribadi sudah punya gambarannya. Nah, baru kita akan tentukan ya mengambil atau tidak mengambil. Nah, mudah-mudahan akhir pekan ini kita sudah ada gambaran ya titik mana yang akan diberikan. Nah, kalau sudah titik itu diberikan, maka kita akan menentukan sikap mengambil atau tidak ya. Nah, sekarang tuh kalau dalam perjalanan ya sudah lampu kuning lah ya menuju lampu hijau. Nah, kita beranggapan ini niat baik negara atau niat baik pemerintah yang memberikan kepada ormas konsesi khusus. Nah, tapi kita kan nggak bisa milih kan konsesi khusus tuh. Nah, ini yang juga menjadi dilema ya. Jangan-jangan yang diberikan itu sudah tidak ada batu baranya kan, karena X dari PKP 2B. dari 6 perusahaan itu kan. Nah, itu. Tapi Pak Anwar Abbas kemarin bilang akan terima, ini perubahannya ada? Bukan tidak akan menerima, bukan. Kita akan menerima kalau ABC tadi terpenuhi. Lah kalau Anda saja dikasih tambang, nggak usah jauh-jauh lah. Anda dikasih baju, tapi bajunya robek-robek, mau diterima nggak? Enggak kan? Nah, sama kondisi ini. Nah, itu satu ya. Yang kedua, maslahat nggak? Maslahat itu tidak hanya untuk Muhammadiyah. Nah, itu yang membedakan antara Muhammadiyah dengan para pebisnis tambang. Nanti kalau tambang ini kita ambil, akan maslahah nggak? Termasuk masyarakat yang ada di sekitar tambang. Nah, ini kajiannya dalam. Apa saja? Jangan menimbulkan konflik sosial. Ya, itu loh. Apa misalnya? Mereka terusir dari lahan mereka sendiri. Walaupun mungkin lahan itu bukan punya mereka mungkin ya. Tapi Muhammadiyah nggak mau. Kalau lahan itu nanti kita gunakan, yang sudah berladang di sana atau menetap di sana mau dipindahkan kemana? Itu yang membedakan Muhammadiyah. Kenapa? Muhammadiyah itu lebih mengedepan amar ma'ruf. Ya. Nah, pekerjaannya jangan sampai nanti begitu ditambah orang-orang yang menggantungkan hidupnya di lahan itu terzolimi. Nanti kajiannya akan panjang. Nah, nanti kita kaji. Kalau itu kita tambang, kemudian di situ ada masyarakat, apakah tempat tinggal atau bertani atau tambak dan sebagainya, akan kita pindahkan kemana? Mereka nanti apakah akan dilibatkan dalam pertambangan? Dari 6 lahan PKP 2B ada nggak sih Pak incaran Muhammadiyah? Kita tidak ngincar. Yang penting potensinya berarti Pak. Ya, kalau diberi Muhammadiyah, ini perlu dicatat ya. Muhammadiyah tidak dalam posisi meminta. Nah, itu yang harus dicatat ya. Nah, ini kan kesannya Muhammadiyah minta, enggak. Pernah nggak Muhammadiyah ribut? Kalau nggak dikasih menteri nggak pernah. Apalagi soal tambang. Muhammadiyah tidak dalam posisi meminta tambang, tetapi kita diberi konsesi tambang. Yang mana yang akan diberikan?
Nah itu loh. Muhammadiyah itu dalam memutuskan segala sesuatu tuh dengan pertimbangan-pertimbangan yang ilmiah. Muhammadiyah itu tidak pernah memutuskan sesuatu dengan emosional, nggak pernah. Ya. Jadi pertimbangan-pertimbangan rasional. Kita butuh 2 bulan atau 3 bulan menyatakan siap menerima. 3 bulan loh. 3 bulan itu kita diskusi, seminar, mengundang pakar lingkungan hidup, pakar sosial, pakar hukum, pakar pertambangan, bahkan juga praktisi. Nah, yang mewacanakan menolak itu ada segelintir warga kita, kemudian disambut oleh media sosial dalam tanda kutip, termasuk orang-orang yang tidak suka dengan pemerintah kan. Muhammadiyah itu tidak pernah memposisikan bertentangan dengan negara, tetapi Muhammadiyah tetap kritis terhadap negara. Ada yang mengatakan Muhammadiyah menggadaikan harga diri. Tidak segampang itu. Jadi rasionalisasinya buat berubah pikiran kayak atau tidak berubah pikiran. Muhammadiyah belum pernah memutuskan selama 3 bulan, belum pernah. Okay. Ada wacana beberapa majelis, misalnya Majelis Hukum dan HAM, dia mengusulkan kepada PP untuk menolak, pertimbangannya hanya hukum saja. Coba dibaca itu yang sudah beredar, yang sudah teman-teman kutip juga kan, Majelis Hukum. Mereka melihat pada sisi hukum, sebaiknya ditolak. Tapi yang kita pelajari hanya pada aspek hukum, banyak aspek yang ada pihak yang keberatan, kayak ini aspeknya ini kalau misalkan itu bisa dibantah jadi, baru gitu. Jadi simple. kita lihat perimbangan antara mudarat dan maslahat. Kalau maslahatnya lebih besar dibandingkan dengan mudaratnya, kita akan ambil. Tetapi kalau mudaratnya lebih besar, untuk apa kita ambil? Nah, sementara ini berdasarkan hasil pleno, kita melihat mudaratnya lebih kecil, manfaatnya lebih besar. Kenapa? Misalnya, kalau Muhammadiyah mengambil konsesi, Muhammadiyah akan menunjukkan kepada para pengusaha tambang cara menambang yang benar itu seperti apa. Nah, Muhammadiyah akan memberikan contoh menambang yang benar sesuai dengan koridor hukum, tidak hanya hukum hukum negara, hukum negara ini apa namanya? Tidak hanya hukum positif, tetapi kita juga melihat kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ada yang mengharamkan tambang, ya. Apakah iya tambang haram? Karena 60% tambang kita masih melalui batu bara kan. Nah, yang terakhir, Muhammadiyah ke depan juga akan memikirkan, akan mendiskusikan, mencari alternatif energi transisi